Welcome back to Sabah Sastra. Tempat berkumpul anak budaya. Gokil, akhirnya kembali lagi bersama gua Abad dan partner gua. Kakanda Icang. Masih kita berdua yang akan memandu kalian selama project podcast Sabah Sastra ini. Oke, jadi gimana episode satunya nih? Oke lah ya. Udah Oke pada lah. nonton dong. Harusnya udah pada nonton dong. Udah mulai ngerasain kecium lah beberapa tuh yang FIB banget itu gimana ya kan. Dan ngomong-ngomong buat episode 2 ini sayangnya kita masih harus online karena kebetulan masih ada yang namanya PPKM. Jadi kita belum bisa kemana-mana dulu. Dan untuk meredam juga kasus COVID-19 yang lagi naik-naiknya di Indonesia. Bener. Padahal kita udah sengaja jauh-jauhin jaraknya ya antara syuting pertama sama kedua tuh biar ternyata kena PPKM juga. Jadi emang alam tidak mendukung, jadi disinilah kita syuting podcast dengan konsep online via Zoom. Tapi nggak apa-apa. Yang penting yang kita kasih tahu, yang kita berikan informasinya nyampe ke teman-teman angkatan 2021. Nah, benar. Jadi buat hari ini kita mau ngapain nih, Cang? Kalau dilihat-lihat lu belakang udah ada wayang gitu kan, udah pakai baju batik. Oh, gue kira Ya, belangkon. Lo nggak jadi pakai belangkon lo. biar ini aja, biar akulturasi lah. Nah iya, Ya bener-bener enggak? kayak akulturasi ya. Ini belakang gue kan, lu tahu, ini udah Iya, itu fenomenal banget nih. lobby hotel ya. Iya, lobby hotel. Tapi bukan hotel Alexis, Lorong. bukan hotel Bukan. Alexis, bukan. Itu kalau mau tahu lorong penginapannya Kiseno Nugroho itu. Kita mau belajar wayang malam ini. Oh, Oke? enggak dong, hey, Oh enggak. enggak dong. Maaf, salah berarti. Enggak. Emang di belakang Kita Anda yang berarti kita mau ngapain di malam ini nih? iya, jadi ini lu cosplay apa sih, Cang? Kalau boleh tahu udah pakai batik terus belakangnya ada wayang gitu. Waduh. Cosplay. Sebenarnya gue cosplay bawa bapak aja sih, yang kondangan, ya enggak? Oh iya ke bapak-bapak kondangan ya. Padahal Iya. sebenarnya di konsep papernya tuh lu cosplay jadi dukun loh sebenarnya. Sebetulnya gitu, cuman setelah dilihat-lihat, dukun nggak mungkin ruangan kerjanya ada TV begini. Iya benar. Jadi akulturasi pakai bini ya. Nggak pakai. Betul. Iya, bagus. Nah, kalau gue nih udah nggak kelihatan sih sebenarnya, cuma gue pakai blazer nih. Jadi gue Lu cosplay apa? lu jadi kayak ini ya, pakai blazer, rencananya mau datang ke dukun gitu, pasti begitu. Nah, itu Tahu gua. gue pasien ya kan, gue cosplay jadi Yo. pasien. Iya, Tapi sayang pengusaha nih kita kita apa? cuman di Zoom doang. Kalau langsung bisa bersembur langsung loh. Emang itu mau lu kurang ajar Nah, emang. kan? Mending daripada lama-lama kita langsung aja. Betul. Ngapain gitu? Nah kan lu nggak tahu Nah, kan. Lu sendiri juga kaget kan lu. Nah, jadi hari ini kita temanya pasti udah pada nebak dong. Temanya apa? Tema kita apa, Cang? ya. Tema kita malam ini adalah sebenarnya gue lupa judulnya, gue nunggu lo yang ngomong gitu loh. Udah ngajar. Nih partner paling dari episode 1 begini nih. Oke, jadi tema kita pada hari ini adalah serem-serem di FIB. Horor ya. Horor. Pantes pantes gue disuruh jadi dukun. Iya dong. Gue jadi pasien nih. Pasiennya dukun ya kan. Pengusaha cabang pesugihan gue. Nah, gue bilang juga aku gitu. Oke, karena kita mau ngomongin horor, soalnya tuh emang terkenal banget kalau FIB katanya tempatnya banyak yang horor. Bener gak sih, Cang? Kan lu yang udah ngalamin nih kuliah offline, sedangkan gue kan baru online dan beberapa kali doang ke ke FIB. Kira-kira. Berdasarkan penuturan-penuturan dari yang senior-senior, katanya sih begitu. Oke. Kalau boleh tahu kira-kira di mana aja, Cang? Biasanya, Cang?
Apanya tuh? Spot-spot yang katanya penuturan-penuturan senior tuh horor gitu, di mana? Udah pasti sih kalau spot-spot kayak gitu jembatan Texas yang paling sering di anu. Disebut ya. Apa di Nah, anu? iya disebut. Ya, Kenapa di anu? Orang mikirnya banyak kalau di anu ya kan? pasti Disebut aja. disebut dong. Iya disebut. Jadi Terus juga ada lagi, Bro. apa lagi? Selain jembatan Texas, Di mana tuh? di gedung 6, katanya di lantai berapa? Lantai 2-nya, di toiletnya, di gedung 4 juga. Dan katanya di gedung 9, 8, 7 semuanya dong, enggak dong. Di gedung 9 juga, gedung Itu lo 1. ngabsen. Lu ngabsen dong gedungnya dong. Ih, Kenalan gedung habis itu. Gimana? enggak. Katanya di gedung 6, 4, gedung 9, gedung 1 suka pernah ada gitu loh ceritanya dari yang pernah mengalami. Pernah Tuh. ada. Oke, oke, oke. Kalau gitu nih dari lu sendiri nih, lu pernah ngalamin nggak? Kebetulan gue belum pernah ngalamin sih. Belum pernah ngalamin secara langsung. Oke. Maksudnya di dikagetin gitu, Hmm. dikejar-kejar, takut-takutin, belum pernah ngalamin secara langsung. Ini kenapa dikejar-kejar lu maling apa gimana? Ya Dikejar-kejar enggak, maksudnya kan emang siapa tahu ada setan yang hobinya running kan, kita nggak tahu, kita dikejar. atlet dulunya atlet ya kan? Kita nggak ada yang tahu. Eh, Iya, tapi mungkin kita bisa salah tangkap juga, bro. Apa tuh? Setannya sebenarnya lagi running nih, nggak mau ngejar kita, cuman kita aja yang takutan gitu. Tapi cuma kitanya aja udah takut duluan ya. Iya, Lah dia mah seneng dikira, wih ada yang ngajak ngadu lari nih kan. nah itu dia. Hmm. Apa nih? Oke, kalau kayak gitu berarti pastinya ada dong kok legenda-legenda yang ini kan udah banyak banget cerita dari senior-senior nih. Kalau yang dari lo denger nih. Kalau gitu ada yang paling ini nggak kayak pasti selalu nongol gitu misalnya makhluk goibnya apa gitu. Dan di setiap cerita tuh kayaknya pasti ada dia gitu. Apa gimana? Biasanya sih emang karena kan kita juga tinggal di Indonesia ya. Hmm. Kayaknya nggak cuma di FIB doang sih. Tapi ini juga selalu diceritain. Biasanya ada yang namanya kuntilanak. Oke, spesialnya di FIB kuntilanaknya gimana? Apa dia nyeni banget apa gimana tuh? Kalau di FIB? Kuntilanaknya ada ini, belakangnya kuntilanak, koma eshum. Mau loh. Enggak dong, enggak dong, enggak dong, enggak dong. Nah, Ya kan maksudnya gue kira bakalan beda gitu dari tempat-tempat lainnya karena misalnya di oke lah kuntilanak gitu kan di FIB, cuma mungkin beda sama tempat-tempat lainnya gitu. Jadi kalau di FIB dia anaknya nyeni banget gitu atau gimana? Gue apa apa ada ciri spesifik nggak? lu nanya spek kuntilanak gitu maksudnya. Ya gimana sih spek kuntilanak ya? Cewek, rambutnya panjang, kadang putih, kadang merah. Nah Ya itu secara spek ya sama-sama aja gitu loh. yang enggak maksud Cuman gue. mungkin tempatnya aja yang beda gitu loh. Ini di FIB, ini di tempat lain gitu. Iya bener, iya enggak maksud gue itu tadi gue tuh mau mancing lu biar nyebut itu tadi biasanya tuh ada yang cerita warna merah, ada yang warna putih itu yang terkenal banget di FIB gitu loh, bukan bukan gue memojokkan Mbak Kunti ya, tolong Anda kurang nangkep pertanyaan saya gitu kan. Eh, kurang Ya, kondisi ya bang. ya mungkin bisa dibilang kurang nangkep, tapi daripada kita salah nangkep terus, ini Nah kita udahan aja. nggak dong baru mulai Pak, kita baru Oh mulai. iya, Iya, baru mulai tapi kita. emang sih, Bat, Hmm. kuntilanak tuh secara apa ya, secara basic, secara ya Apa? di mana-mana tempat ya sama aja gitu loh. Cuman mungkin ada nih yang bikin beda gitu loh. Hmm. Kuntilanak yang masuk kelas kan Oh iya benar benar nggak benar. ada di tempat lain loh. Nggak ada di tempat lain kecuali di sekolahan ya. Nah, itu dia. Oke oke.
Nah, Udah. terus buat episode kali ini nih, Cang. Tim kita tuh udah ngumpulin beberapa cerita dari IG. Jadi Oh, di IG PS sama BIM tuh disebar kuesioner buat ada yang pernah punya pengalaman horor nggak di FIB. Terus ada beberapa teman-teman kita yang udah jawab juga nih cerita-ceritanya seru-seru juga ternyata, Cang. Coba kita bacain kali ya. boleh kita bacain. Boleh, 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 boleh. Siapa Biar dulu? Lu mau bacain yang mana nih? lu duluan aja. Oke, gue duluan ya. Ini Yoi. dari yang paling atas nih ya. Cerita horor dari ledakan kata ditinggal waktu lagi sayang-sayangnya. Ya, makasih ya. Eh, Kakak ledankan kata bener sih emang horor, cuma bukan horor yang ini yang kita inginkan, oke. Terus ada lagi, oh nih seru nih. Ini beneran di FIB nih. Pernah lagi jalan lewat Texas habis dari MPKO jam 7 malam. Di atap Texas kayak ada yang jalan kakinya 4. Ini buat ini ceritanya dari Kak Muhammad Rajif. Tolong Kak Anda jangan suzon dulu. Ini bisa aja kucing gitu kan. Enggak dong. Masa kucing? Ya, Masa berarti kucing? sebenarnya harus kita kasih gambar dulu, Cang. Jembatan Texas tuh gimana gitu kan. Biar teman-teman angkatan 2001 tuh tahu gitu gambarannya gimana jembatan Texas. Iya, jadi jembatan Texas itu sebetulnya jembatan yang menghubungin antara FIB dan teknik. Makanya dinamain Texas, teknik sastra. Nah, Nah, jadi emang di jembatan Texas itu sering banget dan kayaknya udah jadi apa ya namanya rahasia umum gitu. bibir ya. Kalau Ya. kalau di jembatan Texas itu emang serem banget. Kadang suka ada yang nampakin kayak cewek, cowok. Nah, ini teman kita nih, kakak kita ini, dia ada yang jalan di atasnya, di atapnya, kakinya 4. Gokil. Musang. Nah, kan? Iya, bener. Nggak kucing tapi musang ya. Anda kurang ajar juga ternyata. Tapi kok ada ya yang jalan gitu di jembatan kayak gitu? Iya, makanya sebenarnya kalau musang dan kucing kayaknya nggak mungkin sih. Itu kan jembatan tinggi, ya kan? Iya, Atapnya apalagi tambah tinggi gitu kan. Dan jembatan Texas tahu gue panjang kan. Maksudnya buat orang nyebrang tuh jauh gitu kan. Nggak iya sekedar jauh. pendek gitu. Ini kucing tuh nyebrang di situ tuh ngapain? Iya, gue rasa kucing musang gitu juga masih punya akal sih, bisa Ya, jalan di bisa tempat muter. biasa gitu, ya kan di Iya, tempat yang buat orang nyebrang gitu, iya, daripada di di Texas gitu. atas-atasnya gitu. Heeh. Terus Oke, ada oke. lagi nih, Apa tuh? ada lagi ya Kanda, Apa tuh? dari Derio, Derio siapa ya? Derio Yesaya, Derion Oh, Yesaya. Nah, salah nyebut. Katanya gini, dari Kak Derion Yesaya. Katanya aku pernah jam 11 malam ke FIB, terus denger piano di dalam Kansas bunyi, Kak. oke. Jadi di Kansas itu ada piano disediain gitu, Cak. Kakak itu. Ada emang kadang suka dimainin gitu kan. Tapi Oke. nggak malam. Tapi nggak malam dong mainnya, Hmm. pasti pas siang-siang dong. Nggak, pertanyaan gue satu, ini Kak Derion sedang apa jam 11 malam nih ke FIB ya? Sebenarnya itu juga yang mau ditanyain. Maksudnya entah mungkin mau pulang ke rumah harus lewat situ atau Oh, gimana. iya. Tapi cukup serem juga sih. Kayaknya ada yang ketinggalan mungkin ya. Habis itu dia denger Mungkin piano di dalam Kansas bunyi. Padahal itu jam 11 malam dan harusnya nggak ada orang. harusnya udah nggak ada siapa-siapa di dalam Kansas. Yang jualan juga udah harusnya nggak ada. Lagian Gokil, ngapain juga kan? gokil, 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 gokil. Ada lagi, pulang malam lewat jembatan Texas, tiba-tiba jembatannya goyang-goyang. Aneh banget dari Khalif Sultan.
Ini ada lagi dari Kak Ervan, bau busuk di toilet gedung 6. Tuh gedung 6 tadi udah lo sebut ya. Jadi Iya, emang terbukti ini. emang Soalnya katanya sih orang. di lantai 2-nya tuh gedung 6 di toiletnya itu apa namanya? Tempatnya serem. Hmm. Dan emang gue pernah kan jajal buang air di situ, Iya beneran jajal kayak aja suasananya gimana sih, dan wajar. ternyata emang apa namanya agak gelap, agak remang-remang gitu, beda lah ibaratnya sama toilet-toilet yang lain. Toilet biasa gitu ya. Oke oke. Jadi ada bau busuk, terus nah ini juga pernah nih ada yang datang ke pagian nih. Pernah ngeliat temen masuk kelas pas pagi jam 6 lewatan gitu, pas masuk ke kelasnya nggak ada siapa-siapa. Nah, Siapakah gerangan? itu dia. Itu dia. Tapi kalau kayak gitu sih serem sih kalau kita ngerasain sendiri ya. Kalau Ibaratnya kita kan kita jam 6 baru siapa sih yang datang, kayak wah ada temen nih, pas kita samperin waduh kok nggak ada hilang, siapa-siapa. kok hilang gitu kan, kok nggak ada. Tapi Serem ini sih. nggak mungkin gedungnya di gedung mana, cuma ini serem sih kalau seandainya ada teman-teman yang pernah ngalamin kayak gini nih, get well soon deh. Itu serem banget, gue sih bakal trauma kayak gitu tuh. Kenapa get well soon? Ya nggak, maksudnya biar nggak takut gitu loh, biar biar tetap berani kalau seandainya kayak gitu, udahlah orang iseng doang gitu, makhluk gaibnya iseng gitu kan. Yo, Lanjut lagi. tapi satu lagi kali ya. Boleh boleh, ada apa lagi Cang? Sebenarnya gue nggak ini sih, gue cuman kayak agak kaget aja gitu loh. Mhm. Ini kenapa ceritanya begini gitu loh. Katanya pas masih kecil kebangun tengah malam, TV nyala dan lagi film Susana, karena pintu nggak rapet tiba-tiba ada yang lewat pakai baju putih, rambut panjang, kukira mbak, langsung keluar kamar ternyata nggak ada orang. Ini kan bukan di FIB. Gue udah nahan diri loh untuk gak baca yang itu. Ya emang buat kakak yang sudah mengirimkan cerita horornya itu terima kasih banyak. Itu beneran cerita loh. Itu baru yang beneran cerita, kan sisanya testimoni. Ada yang Iya, cerita, ada yang beberapa testimoni, dan itu dia beneran cerita sampai iya bisa makanya di sini gue ngambil di sini karena dia cerita. memang beneran cerita gitu kan. Tapi Kenapa nggak yang di FIB? kenapa ini bukan di FIB. Mungkin kakak tersebut lagi excited banget ya, udah buat sharing cerita horor nih, gue ada gitu kali Jam. Nggak, jadi nggak kebaca mungkin yang FIB-nya, tulisan FIB-nya gitu. Ya Tapi mungkin kita harus ini ya, harus lebih positive thinking ya. iya dong, kan nggak boleh negatif thinking nih, harus memberikan energi positif kepada Yo, teman-teman yang 2021. yo, Asal nggak tapi berpikir 19, oke? ini Bat, Apa? gue nggak ngelek, cuman ini aja, iseng aja. Tapi dari tadi kita ngomong-ngomong terus, Iya benar, kita ngomong-ngomong terus nih dari nih. iya kan? Bener. Ada baiknya kalau kita ngelihat iklan dulu kali ya sebelum lanjut lagi. Bener. Hampir aja gue lupa. Thank you banget udah diingetin ya Kakak Daicang ya. Jadi kita ada apa nih Kakak Daicang? Kita break dulu ya? Yoi, Oke, nanti kalau habis break kita lanjut lagi dengan suasana yang beda. Oke, kita break dulu untuk iklan layanan masyarakat dari Divisi Kesehatan PSA Mabim 2021. Bosen PPKM di rumah aja, akhirnya keseringan buka medsos. Eits, tunggu dulu. Kalian tahu nggak sih dampak negatif keseringan buka medsos apa aja? 1. Terlalu sering menggunakan media sosial dapat menyebabkan kurangnya rasa percaya diri, sehingga dapat menimbulkan gejala depresi. 2.
Jika menggunakan media sosial terlalu sering, tanpa kita sadari waktu berharga yang kita miliki hilang secara cuma-cuma. Hal ini sangat merugikan kita. 3. Dikutip dari Klik Dokter, penggunaan media sosial dari gawai elektronik secara berlebih dapat menekan produksi melatonin, sehingga menyebabkan penuaan dini. Oleh karena itu, yuk sama-sama kita kontrol penggunaan media sosial agar terhindar dari berbagai dampak negatif yang tidak diinginkan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Kesehatan PSA Mabim FIB UI 2021. Ya, itu tadi barusan adalah iklan layanan masyarakat dari Divisi Kesehatan PSA Mabim 2021. Oke. Ngomong-ngomong, lu sendiri ada dapat cerita juga ya Kakanda? Gua ada dapat cerita dari kakak tingkat, dari Waduh. kita kakak, namanya nggak usah sebut ya kali ya, tapi dari Prodi Stasindo angkatan 12. Ini dia cerita, jadi dia mau pulang dari FIB. Ini dia mau pulang dari FIB. Habis itu dia tuh pulangnya kan ke kosannya yang di dekat UI. Nah, kebetulan waktu itu dia tuh pulangnya bareng sama bapak kosnya. Jadi bapak kosannya ini bawa mobil, habis itu datang ke FIB, si mahasiswi ini bareng gitu kan sama bapak kosnya. Jadi soalnya kan searah gitu kan, dan udah lama Oke, juga Bapak bapak kos. jadi kenapa nggak bareng gitu kan? Ada kebetulan bareng, bisa bareng. Terus lagi di tikungan FIB ya, karena tikungan situ ya. Dengan FEB ya? Ya, di tikungan situ tiba-tiba si Iya, bapak sekitaran ini situ. padahal lagi kosong tuh. Waktunya juga pas mau maghrib, jam 5-an, Pak. Berarti kan harusnya udah sepi dong. Lagi kosong, nggak ada macet tuh. Tapi si bapak ini bawa mobil berhenti. Terus nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada kucing, nggak ada musang, nggak ada orang. Diklaksonin sama si bapak ini jalanannya. Waduh. Gitu. Ya, si sang mahasiswi bingung dong. Pak, kan nggak ada apa-apa, Pak. Kenapa diklaksonin? Oh, nggak apa-apa. Kalau orang pinter lewat sini juga biasanya begitu. Loh, memang kenapa, Pak? Ternyata katanya banyak kejadian kecelakaan di sana. Dan katanya kalau orang yang bisa ngelihat lewat situ pasti bakal ngelihat ada yang baris di situ. Makanya dia diklaksonin. Ini serem sih. Jadi jadi oke, kalau seandainya ada kayak orang-orang yang skeptis kali ya, kalau orang-orang yang skeptis yang nggak percaya gitu kan, mungkin nggak bakal percaya gitu. Apaan ada orang baris, gue lewat aja kok. Cuma kayaknya kalau orang yang bisa melihat, kalau gue sih pasti bakal menghormati, pasti gue klaksonin. Gue sih nggak enak kalau kayak gitu lagi baris begitu kan, gue bawa mobil, gue nggak mungkin langsung lewat, gue pasti klaksonin sih. Iya. Ya mungkin orang-orang biasa kan ngelihatnya kayak apaan sih kosong-kosong aja nih jalan. Ya udah sih jalan-jalan aja gitu kan. Cuman kalau misalkan emang tahu di situ pasti ya bakal kayak ibaratnya misi om gitu kan. Misi Pak D Iya, gitu kan. Kayak bener misi permisi. numpang lewat gitu. Bener-bener. Ngeri sih. Kalau ada yang bisa tuh emang keren kalau seandainya bisa ngeliat kayak gitu tuh. Oke, lanjut, Cang. Gue tahu lu ada lagi. Kasih gue cerita lu. Tahu aja. Nih. Jadi ada cerita lagi nih. Sekarang kejadiannya itu udah lumayan lama gitu loh. Hmm. Jadi ada mahasiswi, sekarang cewek mahasiswi, dia pulang latihan PK. PK tuh apa? PK itu apa sih Kak? PK tuh apa? Penalti kick? Bukan dong. Bukan dong, bukan penalti kick dong. Itu main bola dong. Bukan. PK itu namanya petang kreatif, Cang. Nah, PK Kenapa yang itu gue? Kan gue yang baru masuk di sini.
nggak apa-apa. Jadi si mahasiswi ini baru selesai latihan PK atau petang kreatif. Selesainya kebetulan jam 12 malam. Nah, dari jamnya udah serem kan. Terus dia ini lagi jalan dari FIB, ya kan? Asik. Dari tempat di mana dia latihan PK ke Kutek, ke kosannya. Otomatis kalau dari FIB ke Kutek pasti lewat yang namanya jembatan Texas. Texas lagi ya. Awal jalan biasa aja dong, dari FIB jalan biasa. Mungkin karena malam hawanya dingin. Terus pas sampai di jembatan Texas, jalan, tiba-tiba pas sampai tengah, ini gue merinding nih bacanya nih. Tiba-tiba pas sampai tengah itu ada Ibu Kunti lagi berdiri. Waduh. Biasanya Ibu Kunti berdirinya kan biasanya ya normal gitu. Ini lagi berdiri tapi tangannya begini nih. Lagi apa namanya? Merentangkan tangan gitu kayak waktu SD latihan tari kan rentangan tangan gitu. Tapi ini lagi nakut-nakutin gitu. Terus habis itu Ibu Kuntinya ini kayak goyang-goyang mau nakutin gitu loh, kayak gimana sih orang lagi ngerentangin tangan terus nakut-nakutin. Terus habis Jadi itu kayak scarecrow gitu ya. iya, benar. Orang-orang Terus habis ya. itu ada yang lebih parah lagi. Oke. Si mahasiswi ini kan ya pasti ketakutan dong. Benar. Ngeliat kuntilanak lagi begini ya kan nakut-nakutin. Si mahasiswi ini baca doa. Bukannya kabur atau gimana gitu kan kuntilanaknya. Bukannya kabur apa kepanasan gitu kan ibaratnya. Karena kalau orang doa tuh pasti kepanasan dan kabur gitu kan. Iya. Iya. Tapi ini malah dibacain. Ikutin baca juga. Habis itu kuntilanaknya habis bacain itu langsung nakut-nakutin lagi sambil geleng-geleng kepala, sambil kayak gimana sih kuntilanak kalau nakut-nakutin pasti ngeluarin suara kayak suaranya melengking gitu kan. Ya. Terus si mahasiswi ini nggak tahu lagi kan mau kemana, karena kalau balik ke FIB lagi pasti di FIB udah nggak ada orang, udah nggak ada siapa-siapa lagi, udah gelap juga. Jadi si mahasiswi ini mutusin buat lari sekenceng-kencengnya sampai Kutek, ngelewatin si Kunti itu. Gokil. Oke, jadi dia lagi doa terus merem ya. Berarti kalau gitu merem dong ya? Iya, biasanya kan orang doa ketakutan terus kayak merem gitu kan kayak ya ampun, ya Allah, ya Tuhan tolong aku. Anggapannya doanya atas nama Bapak gitu. Iya. Habis itu pas dia mulai diikutin sama Kuntinya. Diikutin. Atas nama Bapak gitu. Iya. Atas nama Bapak sambil nakut-nakutin gitu kan kayak jadi ya siapa sih yang nggak ketakutan kalau misalkan diceritain kayak gitu? Iya sih, gue sih merinding sih. Gue nggak kepikiran, gue nggak kebayang kalau gue ngelihat setan, terus gue mau berdoa nih biar setannya kabur, tapi ternyata malah diikutin dan dibercandain sama setan yang doa gue ya. Udah kayak atas nama Bapak gini-gini tuh, dengan depan muka lo. Ya, gue harus ngapain lagi gitu loh? Gue berdoa juga diikutin, tetap diikutin doa gue. Ini doa gue aja dibercandain gitu. Wah itu gokil sih. Itu ngeri sih, itu ngeri. Serem banget, gue tadi baca sambil merinding gitu kan. Mungkin gue nggak tahu ya, mungkin ini teori sotoy gue doang ya atau gimana. Cuma kayaknya dia Mbak Kunti ini berani buat ngikutin dan bercandain doanya karena si mahasiswi ini berdoa bukan biar dia kabur, bukan biar si Mbak Kunti ini pergi, tapi karena dia lagi takut. Bener nggak sih? Jadi kayak bisa sih orang lagi takut gitu kan.
Dia nggak Karena berharap dia pergi gitu. ya kan, karena setan itu juga setahu gue mereka tuh nyerap energi takutnya kita gitu. Semakin kita takut, mereka semakin berani gitu loh. Makin berani, iya itu dia makanya. Iya sih kalau kata gue sih gitu sih. Soalnya gue juga beberapa denger cerita yang sama. Diikutin lagi berdoa, ada yang lagi baca Al-Fatihah diikutin. Maksud gue, wow berarti kan itu udah banyak yang kejadian dan kalau seandainya banyak kayak gitu berarti emang bukan karena doanya kurang kuat, tapi karena maksud dan tujuan dari doanya kali sih. Iya, mungkin karena kita berdoa karena spontanitas takut, bukan Karena biar dia pergi gitu kan. apa namanya, bukan karena minta perlindungan gitu loh. Iya, benar 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 benar. PSK